melihat kehidupan orang lain yang luar biasa, dan melihat kehidupan diri sendiri yang biasa saja, membuat kita insecure, membanding-bandingkan diri dengan orang lain, bahkan overthinking. Terus apa solusinya? Halo, balik lagi bareng gua Umar Al-Faruqi di channel Pembelajar Produktif yang membahas seputar pengembangan diri dan produktivitas. Dan juga memberikan banyak konten-konten terkait self-development di Instagram, TikTok, serta podcast kita Cerita Pembelajar di Spotify. Ketika kita lagi ngerasa insecure, entah dari diri sendiri atau karena trigger orang lain, maka kita akan cenderung membanding-bandingkan. Apakah kamu juga merasa seperti itu? Terus apa yang perlu kita lakukan? Kita terus-menerus comparing, membandingkan diri dengan orang lain, dan itu tak ada habisnya. Maka mari kita berupaya untuk mencoba mulai lagi mengenali diri kita. Mulai lagi kembali ke diri kita. Jangan merasa dirimu tidak berharga, bahwa dirimu punya kelayakan untuk bisa dicintai dan disenangi oleh orang lain juga. Tapi itu semua bermula dari apakah diri kita bisa menghargai dan menyenangi diri kita. Ada 5 self yang bisa kamu terapkan ketika kamu berada di titik terendah, ketika ngerasa stuck, atau terutama ketika lagi ngerasa insecure. Apa aja itu? Yang pertama adalah self-approval, atau bagaimana kita at least nge-approve diri kita sendiri. Kita akan terus berusaha untuk mencari validasi dari eksternal, mencari validasi dari pihak luar, dan itu tak ada habisnya. Kita mau orang lain mengakui diri kita. Tapi kalau dimulai dari diri sendiri pun belum, kita belum mengakui diri kita belum yakin menganggap diri kita berharga, maka gimana cara orang lain bisa nge-approve diri kita juga? Jadi langkah pertama adalah menerima dulu. Menerima, menyadari bahwa aku adalah aku, dan ini adalah kondisiku. Ketika kita bisa nge-approve seperti itu, maka nilai diri kita udah meningkat. Yang kedua adalah self-love. Kita udah tahu diri kita seperti ini, dan cintailah diri kita sebagaimana apa adanya. Bukan berarti membuat kita tidak bertumbuh, namun ini bisa bikin kita dengan penuh kesadaran menyayangi, mencintai, dan menyukai diri. Ini satu kunci yang penting sebelum kita bisa menyayangi, mencintai, dan menyukai orang lain. Maka self-love adalah sistem yang menjaga kita untuk bisa merasa diri kita berharga, karena aku adalah supporter terbaik diriku. Orang lain akan peduli dengan diriku, tapi yang harus paling utama peduli dengan diriku adalah diriku sendiri. Apakah kamu orang yang sudah self-love atau masih belum? Apakah kamu masih mencoba sehingga bisa self-love lebih dalam lagi? Lalu yang ketiga adalah self-priority. Kita seringkali dalam ekosistem dunia yang sekarang membantu orang lain tapi tidak mempedulikan diri sendiri. Ketika orang lain minta bantuan, ketika orang lain minta sesuatu, kita selalu menjawab iya. Kita nggak pernah menolak, kita nggak pernah mengatakan tidak karena kita sungkan atau nggak enakan. Akibatnya apa? Akibatnya kita melupakan prioritas yang paling utama, yaitu prioritas dengan diri kita sendiri. Banyak hal-hal yang kita bantu, kita menolong orang lain, membantu orang lain, dan itu benar-benar bagus, benar-benar bermanfaat dan berdampak. Namun, kita pun juga harus bisa mencoba memprioritaskan diri kita sendiri. Kita pun juga harus bisa mengutamakan diri kita sendiri sebelum orang lain. Yang keempat adalah self-acceptance. Ketika kita udah bisa mencintai diri, memprioritaskan diri, maka kita harus menerima dengan tulus, dengan penuh. Ini tentu berkaitan juga dengan mindfulness. Apa itu mindfulness? Kita punya kondisi sadar penuh, hadir utuh. Gimana itu? Kita dengan sepenuhnya sadar, oh sekarang apa yang aku lakukan? Oh sekarang apa yang aku kerjakan? Oh sekarang fokusku apa? Dan menerima hal tersebut. Menerima bahwa mungkin ada orang yang nggak senang sama kita. Dan ada orang yang justru senang banget sama kita. Menerima bahwa setiap orang punya pandangannya masing-masing. Dan pada akhirnya tidak ada yang peduli. Setiap orang akan mempedulikan terutama dirinya sendiri dulu. Maka kenapa kamu tidak mempedulikan diri? Bukan berarti kita nggak mau ngebantu orang. Bukan berarti kita nggak mau tolong orang, bukan. Tapi ketika kita sudah bisa memfokuskan prioritas ke diri kita sendiri, dan menerima itu, menerima kondisi di mana kita tidak bisa bantu semua orang, kita tidak bisa memuaskan hasrat semua orang, sama seperti aku kreator, banyak juga hate comment yang nyinyir di komentar-komentar akunku, dan itu adalah risikonya sebagai seorang kreator. Tapi ketika sudah membentuk ketangguhan mental yang luar biasa, membuat aku bisa tahan dari serangan-serangan para haters tersebut.
Ya banyak juga yang support, tapi ya banyak juga yang ngehujat. Dan itu tidak masalah. Kenapa? Karena kita sudah bisa menerima diri kita apa adanya secara penuh dan utuh. Dan terakhir yang kelima adalah self-growth, atau bagaimana kita bisa terus bertumbuh, terus upgrade diri. Ini akan melengkapi dari 4 self lainnya. Itulah kenapa channel ini membahas seputar pengembangan diri. Dan kamu juga bisa terus upgrade diri di konten-konten lainnya, video lainnya di channel ini, atau konten di sosial media yang lain. Termasuk kamu juga bisa join grup di mana kita bisa grow bareng-bareng, bisa produktif bareng-bareng, gratis di Telegram. Namanya apa? Sobat Pembelajar. Di sini kita berdiskusi banyak dan kamu bisa ngobrol dengan teman-teman yang sama-sama mau grow di sana, mau berkembang, bertumbuh, dan produktif. Itu dia tadi 5 self yang bisa kamu terapkan. Dimulai dari self-approval, self-love, self-priority, self-acceptance, hingga yang terakhir adalah self-growth. Dan kalau kamu gabungkan ini semua, maka dijamin kamu akan bisa menerima dirimu, merasa dirimu berharga, punya value, dan jadi lebih baik lagi. Tentunya ini akan membuat kamu menjadi best version of you, versi terbaik dirimu, dan lebih produktif. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video lainnya. Silahkan ikuti juga konten-konten di sosial media lain, komen, like, subscribe, dan bagikan ke teman kamu. Sampai jumpa, salam pembelajar.